Halo, senang sekali Anda bergabung lagi dengan kami. Kali ini kita akan melakukan penelusuran yang benar-benar mendasar. Fokusnya ke inti keberadaan kita, kehidupan itu sendiri. Kita akan lihat gimana sih manusia bisa hidup jauh lebih lama, lebih sehat. Terus bagaimana sains modern bantu kita paham apa itu kehidupan, dan gimana pemahaman ini membentuk cara kita memaknainya. Sumber utama kita kali ini dari buku Steven Pinker, Enlightenment Now, khususnya chapter 5, Life. Jadi, ya misi kita hari ini mengungkap kemajuan luar biasa dalam hidup manusia, menyelami dasar ilmiahnya, dan sedikit menyentuh gimana kita sebaiknya menghargai anugerah ini. Oke, untuk mulai, coba deh Anda bayangkan momen ini. 12 April 1955. Itu hari pengumuman vaksin polio. Jonas Salk, aman dan efektif. Ini bukan berita biasa loh. Di seluruh Amerika, orang-orang berhenti kerja. Sempat hening sesaat, terus meledak gitu aja. Lonceng gereja bunyi, sirene pabrik, klakson mobil, rame banget. Sekolah libur, orang ke jalan, berdoa, senyum ke orang asing. Ada yang bilang sampai maafin musuh hari itu. Euforia kolektif yang luar biasa. Ya, karena ancaman mengerikan ke anak-anak akhirnya bisa ditaklukkan kan? Betul. Momen ini menurut saya menangkap sesuatu yang fundamental banget. Betapa luar biasanya nilai hidup dan sehat buat kita semua. Nah, ini membawa kita ke gagasan pertama. Pelarian besar atau The Great Escape, ini istilah dari Angus Deaton. Maksudnya, gimana manusia, terutama beberapa abad terakhir ini, berhasil kabur dari kondisi yang ribuan tahun dianggap normal. Kemiskinan, penyakit, kematian dini. Data dari Pinker di bab ini, wah mencengangkan. Sejak era pencerahan abad 17-18 itu ya, yang menekankan akal, sains, HAM, harapan hidup global itu melonjak drastis. Dari rata-rata cuma sekitar 30 tahunan ya sepanjang sejarah. Iya, 30 tahun. Sekarang global 71 tahun. Di negara maju bahkan lebih, bisa 81 tahun ke atas. Angka yang luar biasa memang dan penting nih. Seperti kata Pinker, ini bukan sulap atau hadiah gratis dari langit. Ini hasil kerja keras manusia, akumulasi usaha, didorong etos pencerahan tadi. Pakai akal dan simpati untuk tingkatkan kesejahteraan manusia, human flourishing. Kita sering lupa atau mungkin terlalu biasa ya dengan kemewahan hidup modern. Coba pikir, bayi lahir hari ini harapannya hidup 80 tahun lebih di banyak tempat. Pasar penuh makanan, air bersih tinggal puter keran, ada antibiotik buat infeksi mematikan. Anak perempuan bisa sekolah relatif aman. Kita bisa kritik pemerintah tanpa takut dipenjara besoknya. Ini semua pencapaian monumental, bukan kondisi alami. Kondisi alami ribuan tahunnya sebaliknya, langka pangan, penyakit, perang, kebodohan, kematian mengintai terus. Dan kecepatannya itu loh, di negara berkembang, akselerasinya lebih dramatis lagi beberapa dekada ini. Pinker kasih contoh Kenya. Harapan hidup di sana naik hampir 10 tahun, cuma dalam satu dekade. Antara 2003 sampai 2013. Cepat sekali itu. Ada juga kutipan menarik dari Johan Norberg yang diangkat Pinker. Selama abad ke-20, kemajuan medis dan kesehatan masyarakat itu saking cepatnya, harapan hidup naik lebih cepat dari proses penuaan itu sendiri. Jadi rata-rata, tiap tahun orang menua, dia justru mendekati kematian cuma sekitar 7 bulan. Agak aneh kedengarannya, tapi nunjukin betapa cepatnya kita dorong batas usia. Itu kontras banget sama masa lalu yang suram. Pinker ingatkan kita bahkan di negara terkaya Eropa abad 18, sepertiga anak gak sampai ulang tahun ke-5. Bisa bayangin kesedihan dan ketakutan keluarga waktu itu? Gak kebayang. Kematian ibu melahirkan juga mengerikan. Sekitar 1% di negara terkaya saat itu. Itu 3 kali lipat lebih tinggi dari angka kematian ibu di negara termiskin sekarang. Skala pelarian kita luar biasa. Balik ke cerita vaksin Salk tadi. Reaksi publik yang meluap-luap itu sampai Salk ditawari parade ticker tape segala, walau dia tolak ya. Rendah hati sekali ya. Iya, itu menunjukkan penghargaan yang dalam banget terhadap penaklukan penyakit. Tapi Pinker juga menyoroti ada ironi di sini. Dia amati ada tren, terutama di kalangan intelektual pasca 1960-an, semacam merasa tidak tahu terima kasih, amnesia budaya gitulah, ke para pahlawan kedokteran ini. Jenner, Pasteur, Lister, Banting, Fleming. Betul. Dulu biografi mereka kan bacaan inspiratif buat anak-anak. Sekarang pencapaian mereka yang selamatkan miliaran nyawa ini kayak dianggap biasa aja. Atau malah kadang dilihat curiga. Nah, Pinker melihat ini bisa bahaya.
Kalau kita lupa gimana kemajuan ini dicapai lewat sains, uji coba teliti, investasi kesehatan publik, institusi yang mendukung, kita bisa meremehkan fondasinya. Menganggap remeh pencerahan dan buahnya ini, seperti kesehatan dan umur panjang, bisa bikin kita lengah, rentan tergelincir lagi. Penghargaan itu penting, bukan buat nostalgia, tapi biar paham syarat keberlangsungannya. Oke, kita udah lihat betapa berharganya hidup lebih lama dan sehat. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dasar lagi. Fokus utama chapter 5 Pinker. Apa sih kehidupan itu menurut sains modern? Dan gimana pemahaman ini pengaruhi cara kita memandang makna hidup? Ternyata, jawabannya terkait erat sama konsep fisika yang mungkin agak rumit, entropi dan hukum kedua termodinamika. Betul sekali. Hukum kedua itu kan intinya bilang di alam semesta ini secara keseluruhan semua cenderung bergerak dari teratur ke tidak teratur, kekacauan. Entropi naik dalam sistem tertutup. Contoh gampang kamar tidur Anda. Kalau dibiarin aja lama-lama pasti berantakan kan? Kopi panas di meja lama-lama dingin, suhunya sama kayak ruangan. Itu entropi lagi kerja. Terus, kita kan makhluk hidup, sangat teratur dan kompleks. Gimana bisa kita ada di alam semesta yang cenderung berantakan ini? Nah, ini teka-tekinya. Apa kita melanggar hukum kedua? Argumen ini kadang dipakai kelompok kreasionis kan? Justru di situ salah pahamnya. Makhluk hidup nggak melanggar hukum kedua karena kita bukan sistem tertutup. Kita ini sistem terbuka. Kita terus-menerus ambil energi dari lingkungan. Matahari buat tumbuhan, makanan buat hewan dan kita. Energi itu dipakai buat aktif, menggangun, dan jaga keteraturan dalam tubuh. Jadi kayak tukang bersih-bersih internal gitu ya? Bisa dibilang begitu, super efisien malah. Kita terus merapikan kamar internal kita. Tapi proses ini ada ongkosnya. Untuk jaga keteraturan internal, kita buang ketidakteraturan bentuknya panas, sisa metabolisme ke lingkungan. Jadi tubuh kita makin teratur, lingkungan sekitar jadi sedikit lebih tidak teratur. Totalnya, entropi alam semesta tetap naik, sesuai hukum kedua. Jadi argumen kreasionis yang pakai hukum ini biasanya lupa. Hukum itu buat sistem tertutup. Kehidupan itu fenomena sistem terbuka. Oke. Jadi, kehidupan itu pada dasarnya perjuangan konstan lawan arus entropi. Pakai aliran energi buat ciptakan dan pertahankan kantong-kantong keteraturan sementara. Tepat. Dan menariknya, ide inti ini punya akar filosofis yang dalam loh. Filsuf pencerahan Baruch Spinoza, abad ke-17, punya konsep conatus. Dia definisikan sebagai upaya inheren setiap makhluk untuk bertahan dan berkembang dalam keberadaannya sendiri. Endeavor to persist in its own being. Mirip ya? Banget. Pinker melihat pemahaman ilmiah modern tentang organisme pakai energi lawan entropi ini sebagai semacam penjelasan mekanistik untuk intuisi Spinoza soal conatus. Sains modern nunjukin gimana dorongan bertahan itu bekerja di level fisik kimia. Selain energi, Pinker juga tekankan peran informasi, komputasi, dan kontrol dalam kehidupan. Gimana itu masuknya? Nah, ini kunci buat paham gimana sistem fisik murni bisa kelihatan punya tujuan. Teleologis. Dulu kan ini dianggap ranah spiritual atau mental aja. Kemajuan abad ke-20, sibernetika, teori informasi, nunjukin sistem fisik bisa diatur buat capai tujuan pakai mekanisme umpan balik, feedback loop. Contohnya? Paling simpel, termostat di rumah Anda, ada sensor ukur suhu, ada tujuan, suhu setelan Anda, ada kemampuan hitung bedanya, terus ada aktuator, pemanas pendingin, buat kurangi beda itu. Oh, kayak tubuh kita jaga suhu internal homeostasis atau sistem imun lawan patogen gitu ya? Persis. Tubuh kita penuh sistem kontrol umpan balik kayak gitu. Otak kita, hasil evolusi jutaan tahun, itu kan sistem komputasi canggih banget. Proses informasi dari indera, bikin model dunia, prediksi konsekuensi tindakan, pilih perilaku buat capai tujuan tertentu, bertahan hidup, reproduksi, cari senang, hindari sakit. Jadi informasi dan komputasi, ini jembatannya ya? Betul. Pemahaman gimana informasi, komputasi, kontrol bisa muncul dari sistem fisik ini penting banget. Kata Pinker, ini menjembatani jurang antara dunia fisik materi, energi sebab akibat, dan dunia mental, pengetahuan, keyakinan, tujuan. Ini nggak sih dasar yang naturalistik buat pahami hidup dan pikiran. Menantang dualisme tradisional jiwa raga, sebelum ada konsep evolusi dan komputasi ini, ya wajar aja orang dulu bayangin ada percikan ilahi atau jiwa imaterial buat jelasin kompleksitas hidup dan kesadaran. Pemahaman ilmiah yang naturalistik ini, bahwa kita ini produk evolusi,
Mesin biologis lawan entropi, pakai energi dan info. Ini kan bisa bikin pertanyaan eksistensial yang lumayan mengguncang ya bagi sebagian orang. Pinker bahkan cerita pernah dapat surat dari orang yang resah. Nanya, gimana kalau saya cuma sekumpulan atom? Mesin biologis diprogram gen egois buat replikasi diri? Apa artinya semua ini? Pertanyaan yang sangat valid, sering muncul. Nah, gimana pandangan saintifik ini mempengaruhi pencarian kita akan makna hidup? Apa malah bikin hidup kerasa kurang berarti? Justru sebaliknya, menurut Pinker dan banyak pemikir humanis lain, pemahaman ilmiah ini nggak harus bikin kita jadi nihilistik atau putus asa. Malah bisa jadi landasan buat pandangan dunia humanisme. Humanisme itu simpelnya pandangan dunia yang pusatnya di akal budi, empati, dan pencarian kesejahteraan manusia, tanpa perlu dogma supernatural. Jadi kalau alam semesta nggak punya tujuan khusus buat kita, Dan hidup serta pikiran itu fenomena alamiah dari proses fisik, maka tanggung jawab buat ciptain makna, tujuan, nilai-nilai itu ya jatuh sepenuhnya ke pundak kita manusia. jadi bukannya ngurangin makna, malah ngasih kita tugas untuk menciptakannya ya? Tepat. Sains sendiri emang nggak bisa langsung kasih tahu kita apa yang seharusnya kita hargai. Itu ranah etika, filsafat. Tapi, sains membatasi jenis nilai apa yang bisa kita pegang secara konsisten dan rasional. Misalnya, kalau neuroscience nunjukin penderitaan itu nyata, melibatkan sirkuit otak tertentu, ya sulit buat pertahanin sistem nilai yang sengaja promosiin penderitaan tanpa alasan kuat. Masuk akal. Dengan ungkap cara kerja dunia dan sifat dasar manusia, sains kasih kita bahan baku buat bangun etika yang lebih kokoh, berorientasi ke kesejahteraan nyata. Pinker bilang, humanism, yang dasarnya akal dan peduli sesama, secara de facto udah jadi kerangka moral banyak demokrasi modern. Kita dipaksa oleh pemahaman ilmiah kita untuk peduli pada diri kita, spesies kita, planet kita. Karena nggak ada entitas kosmik lain yang bakal ngurusin. Tanggung jawabnya di kita. Menarik, beraniat. Jadi dari perjalanan kita lihat gimana kita bisa hidup lebih lama dan sehat, pelarian besar, terus paham dasar ilmiah kehidupan sebagai perjuangan lawan entropi, sekarang kita sampai ke gimana kita menilai kehidupan itu sendiri. Fokusnya nggak cuma kuantitas tahun hidup, tapi juga kualitasnya. Pinker, merujuk pemikir kayak Amartya Sen dan Martha Nussbaum, menyoroti aspek-aspek objektif dari kesejahteraan. Ya, ada hal-hal yang dianggap berharga secara intrinsik, terlepas dari individu hargai atau enggak saat ini. Paling fundamental ya kehidupan itu sendiri. Tanpa hidup, nggak ada yang lain. Terus kesehatan, kemampuan bergerak, interaksi, lalu kecukupan materi, keamanan, kebebasan berpikir, bicara, pilih jalan hidup, pengetahuan, pendidikan, waktu luang, rekreasi, budaya. Itu yang disebut pendekatan kapabilitas ya. Betul, capability approach. Intinya kesejahteraan sejati bukan cuma punya sumber daya, tapi punya kemampuan nyata buat melakukan dan menjadi hal-hal berharga dalam hidup. Selain yang objektif, ada sisi subjektifnya juga kan? Perasaan kita soal hidup kita. Tentu, aspek subjektif ini penting banget. Banyak diteliti sekarang, mencakup kebahagiaan, emosi positif, kepuasan hidup, evaluasi jangka panjang, perasaan punya makna, tujuan. Gimana kita nilai posisi kita di tangga kehidupan? Idealnya kemajuan manusia tingkatkan keduanya ya, objektif dan subjektif. Idealnya begitu. Tapi, kemajuan pesat ini, terutama di biomedis yang potensi perpanjang usia radikal atau tingkatkan kemampuan manusia, ini juga memicu perdebatan etika yang lumayan panas. Disentil juga di chapter 5, Pinker. Benar sekali. Pinker bahas contoh spesifik. Dewan Bioetika Presiden George W. Bush di AS awal 2000-an. Ketuanya Leon Kass, dokter, ilmuwan, intelektual publik. Pandangannya biokonservatif. Kass ini secara terbuka kritik apa yang dia lihat sebagai obsesi modern perpanjang umur, tunda penuaan. Dia sebut keinginan awet muda terus-menerus itu keinginan kekanak-kanakan dan narsistik. Wah, keras juga ya kedengarannya. Argumennya apa di baliknya? Apa dia merasa kita bakal kehilangan sesuatu kalau terlalu fokus lawan penuaan? Inti argumen Kass, seperti kata Pinker, itu bahwa penerimaan siklus hidup alami, lahir, tumbuh, matang, tua, mati. Itu ngasih makna, urgensi, dan bentuk pada hidup kita.
Dia khawatir kalau kita obsesi perpanjang usia artifisial, kita mungkin hilang apresiasi keindahan dan tantangan tiap fase hidup. Mungkin jadi masyarakat stagnan, takut ambil risiko karena takut kehilangan tahun tambahan. Atau kehilangan dorongan regenerasi. Bisa jadi kehilangan dorongan alami buat punya keturunan didik generasi berikutnya. Kas bahkan nanya sinis, apa petenis profesional bakal nikmat main 25% lebih banyak game? Maksudnya, kuantitas belum tentu berarti kualitas atau makna tambahan. Itu perspektif yang menarik. Meskipun mungkin nggak sejalan sama keinginan kebanyakan orang ya. Kebanyakan dari kita mungkin pengen pilihan hidup lebih lama dan sehat kalau bisa. Tepat. Pandangan Kas itu satu sisi dari debat bioetika yang kompleks ini. Sisi yang tekankan pentingnya terima batasan alami, potensi bahaya main Tuhan. Sisi lainnya, yang lebih sejalan sama semangat pencerahan dan humanisme Pinker, tekankan potensi besar akal dan teknologi buat atasi penderitaan, penyakit, bahkan kematian. Dan kebanyakan orang pilih yang kedua ya kayaknya. Rata-rata prediksi batas maksimal itu dilewati cuma dalam 5 tahun setelah dipublikasi. Ini nunjukin betapa dinamisnya kemajuan di bidang ini, dan betapa sedikitnya mungkin kita paham potensi biologis kita sebenarnya. Fakta kita terus pecahin rekor harapan hidup. Ini munculin pertanyaan lanjutan yang diangkat Pinkers juga. Perlu nggak kita khawatir soal kemungkinan masa depan dunia dihuni orang-orang tua berusia ratusan tahun yang kolot? Generasi yang mungkin saking mapannya enggan berubah. Terus nentang inovasi. Atau bahkan larang generasi muda punya anak demi jaga status quo. Itu kekhawatiran yang valid. Apakah justru kefanaan kita, sadar waktu kita terbatas, yang kasih makna pada hidup? Seperti yang mungkin disiratkan Cass, meskipun ya hidup sangat panjang, kan nggak sama dengan abadi. Ini pertanyaan etis dan sosial yang gede banget, belum ada jawaban gampang. Khawatir soal stagnasi sosial atau konflik antar generasi di dunia umur super panjang itu valid didiskusikan, tapi argumen tandingannya, kebijaksanaan dan pengalaman yang numpuk dari hidup lebih panjang juga bisa jadi aset besar buat masyarakat. Dan apa kematian benar-benar perlu buat kasih makna? Mungkin nggak juga ya? Banyak orang mungkin bilang makna bisa ditemukan di pencapaian, hubungan, belajar, kontribusi, terlepas berapa lama kita hidup. Debat ini bakal terus lanjut seiring kemajuan sains dan teknologi biomedis. Oke, mari kita coba rangkum penelusuran mendalam kita kali ini. Fokus di bab 5 Enlightenment Now soal kehidupan. Pertama, kita lihat ada pelarian besar. Peningkatan luar biasa umur panjang dan kesehatan manusia didorong prinsip pencerahan, akal, sains, humanisme. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dan ketidakteraturan. Ketiga, kita lihat gimana pemahaman ilmiah ini bukannya hilangin makna, malah bisa perkuat landasan buat humanisme. Proyek kemanusiaan berkelanjutan buat definisikan nilai kita, maksimalkan kesejahteraan, ambil tanggung jawab penuh atas nasib kita. Iya, di alam semesta yang tampaknya nggak punya tujuan bawaan buat kita. Dan satu hal penting buat ditekanin lagi dari argumen Pinker, kemajuan ini sama sekali nggak otomatis atau terjamin. Dia pakai analogi bagus. Pakaian kotor tidak mencuci dirinya sendiri. Kemajuan di kesehatan, umur panjang, pengetahuan atau lainnya itu hasil usaha sengaja. Pakai metode ilmiah, bangun institusi tepat, sebarin norma pencerahan kayak kebebasan berpendapat, akal budi. Jadi nggak bisa santai aja ya? Nggak bisa. Kalau kita lihat tren positif kayak turunnya kekerasan atau naiknya kesehatan global, itu ada penyebab spesifiknya. Kita perlu paham penyebab itu, hargai, dan terus kerja buat pertaranin dan perluas. Kemajuan butuh kerja keras, kewaspadaan terus-menerus. Oke, sebagai penutup, kami ingin tinggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan lebih lanjut. Ini dibangun dari diskusi kita soal potensi perpanjangan usia dan tanggung jawabnya. Sumber kita, Pinker, kan bilang sains itu maksa kita ambil tanggung jawab penuh atas kesejahteraan kita, sesama, dan planet ini, karena alam semesta tanpa tujuan intrinsik. Nah, jika di masa depan harapan hidup kita terus naik drastis, mungkin sampai titik di mana gagasan tradisional kita soal kefanaan itu sendiri mulai usang, tanggung jawab baru apa sajakah, baik etis, sosial, maupun pribadi, yang mungkin harus kita pikul, yang saat ini bahkan belum kepikiran oleh kita. Sesuatu yang menarik untuk Anda pikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.